Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gema Insani dimanapun berada, di penghujung hari menjelang berbuka, kita akan mengupas tentang seorang juru bicara muslimah yang menjadi jembatan informasi antara kalangan muslimah dengan Rasulullah SAW. Dia adalah Asma binti Yazid yang masuk Islam pada 1 Hijriah melalui sentuhan Mus'ab bin Umair. Datanglah Asma bin Yazid kepada Rasulullah untuk membaiat dengan jujur, dengan semangat, berkomitmen untuk bisa menjadi salah satu dari sekian muslimah pejuang Islam di Madinah. Beliau berasal dari kalangan Aus, di mana keberaniannya, kejujurannya, kemudian kemampuan berargumentasi menjadikan Asma binti Yazid ini mewakili para kaum muslimah untuk bisa mendapatkan langsung dari madrasah nubuwah Rasulullah SAW, bisa mendapatkan mata air. Contoh yang paling indah dari Asma binti Yazid adalah tidak ada rasa malu untuk bertanya tentang hal yang paling sensitif dari kaum muslimah, di antaranya perkara haid. Sampai Rasulullah malu ketika bertanya bagaimana caranya membersihkan darah haid, sehingga Rasulullah akhirnya memalingkan mukanya, menyapa Aisyah yang saat itu sedang bersamanya, sehingga akhirnya Aisyah lah yang menjelaskan kepada kaum muslimah saat itu mengenai darah haid. Tapi yang paling menarik dari Asma binti Yazid adalah semangatnya untuk bisa mendapatkan kebaikan yang besar di dalam kiprahnya memperjuangkan agama. Pada suatu ketika majelis bersama para sahabat, di mana ada Rasulullah di sana dengan para sahabat, Asma binti Yazid mendatangi mereka dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya mewakili kaum kami. Kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau kaum laki-laki mereka bisa berjuang, bisa berjihad, bisa ke masjid untuk sholat Jumat, bisa mendatangi orang yang sakit, bisa ziarah kubur. Lalu kami bagaimana? Ketika mereka berhaji, kami hanya menyiapkan pakaian mereka, kami hanya menyusui anak-anak mereka, menjaga rumah-rumah mereka. Mereka bisa mendapatkan pahala dari jihadnya, sementara kami hanya di rumah saja dan terbelenggu dengan keterbatasan aktivitas kami." Lalu kata Rasulullah kepada para sahabat yang saat itu menjadi saksi tentang pertanyaan dari Asma binti Yazid, Rasulullah mengatakan, "Pernahkah kalian mendengarkan sebuah pertanyaan yang luar biasa seperti ini?" Lalu kata para sahabat, "Sungguh kami tidak pernah." Dan para sahabat berdecak kagum, termasuk Rasulullah juga. Lalu dengan tersenyum Rasulullah mengatakan kepada Asma binti Yazid bahwa, "Wahai Asma, kembalilah kepada kaummu dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kaum perempuan apabila mereka berbakti kepada suaminya, mereka melayani suaminya dengan baik, mereka berharap ridho dari suaminya, maka sesungguhnya apa yang mereka peroleh di rumahnya itu bisa setara dengan apa yang diperoleh oleh suami-suami mereka di luar sana." Maka betapa besarnya hati Asma binti Yazid ketika mendengar hal itu langsung dari mulut Rasulullah SAW. Sehingga dengan bahagia, dengan bertasbih, dengan bertakbir, Asma binti Yazid menyampaikan kabar gembira ini kepada para kaum muslimah. Begitu. Sungguh keberaniannya untuk bisa mengambil saripati ilmu langsung dari Rasulullah SAW bisa menjadi keteladanan bagi para muslimah pada hari ini, untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kehidupannya, untuk kepentingan agamanya. Sungguh kita tidak boleh malu untuk bertanya. Dan kemudian motivasi dari seorang Asma binti Yazid ketika bertanya kepada Rasulullah bukan hendak ingin bersaing dengan kaum laki-laki,
bukan hendak menganggap remeh perannya sebagai seorang perempuan, tapi justru karena rindunya demikian besar kepada pahala yang Allah janjikan pada kaum laki-laki. Dan begitu banyaknya kesempatan yang Islam berikan kepada kaum laki-laki untuk bisa berkiprah, untuk membela agamanya. Sementara dirinya merasa dengan keberadaannya sebagai seorang perempuan tidak bisa melakukan banyak hal begitu. Nah, Asma binti Yazid dengan keberadaannya yang luar biasa ini ternyata bukan hanya ingin berkiprah melalui kemampuannya berorasi saja, tetapi juga semangatnya untuk memberikan pembelaan agama. Sehingga terbetiklah niat pada dirinya untuk bisa berkontribusi di jihad fisabilillah. Nah, di masa Rasulullah masih hidup, qadarullah ya, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil bagian di medan perang. Namun demikian tetap di belakang menjadi support ya, memberikan bantuan logistik, kemudian juga merawat yang sakit, itu juga tetap dilakukan. Dan takdirnya sampai kepada Asma binti Yazid untuk akhirnya terlibat dalam peperangan di perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Nah, disinilah kehebatan Asma binti Yazid, keberaniannya, ketangguhannya teruji di lapangan. Melihat bagaimana musuh menyerang kaum Romawi, ya saat itu pasukan Romawi yang sedemikian rupa banyaknya, dan kemudian terlihat pasukan membutuhkan bantuan, sementara tidak memiliki senjata apapun, maka Asma binti Yazid melihat tiang dari tenda, tiang dari kemah itu kemudian dia ambil sedemikian rupa dan dijadikannya senjata untuk melawan musuhnya. Masya Allah gitu ya, tabarakallah. Ternyata Asma binti Yazid sampai mampu membunuh 9 orang dari pasukan Romawi hanya dengan bermodalkan tiang dari tenda yang digunakan untuk merawat yang sakit. Masya Allah, keharuman nama Asma binti Yazid akhirnya dicatatkan dengan tinta emas sejarah di zaman Umar bin Khattab ya. Walaupun Rasulullah wafat, tetapi baiatnya yang dilakukan kepada Rasulullah pada tahun 1 Hijriah membuahkan satu kontribusi yang nyata ya dengan kemenangan pasukan kaum muslimin, dan kemudian keberhasilannya membunuh musuh ya sampai 9 orang. Nah, ini membuktikan bahwa dia bukan hanya sekedar memiliki niat, tetapi betul bersungguh-sungguh memperjuangkan niat untuk bisa menjadi bagian dari perjuangan Islam. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sosok Asma binti Yazid? Pertama, beliau ini menjadi seorang yang begitu cepat tanggap, syur'atul istijabah. Ketika Islam sampai melalui Mus'ab bin Umair, itu tidak cukup begitu ya. Sosok Rasulullah yang diceritakan oleh Mus'ab bin Umair, Islam yang luar biasa indahnya dirasakan oleh Asma binti Yazid, mendorong hatinya untuk berkomitmen lebih sehingga berbaiat. Artinya tidak menunggu untuk bisa tidak menunggu waktu begitu ya, tetapi menyambut seruan dakwah itu dengan luar biasa. Dan yang menarik ketika baiat itu terjadi, Asma binti Yazid sedang menggunakan 2 gelang emas. 2 gelang emas yang kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Asma binti Yazid, apakah yang engkau pakai 2 gelang emas wahai Rasulullah? Tidakkah engkau takut bahwa 2 gelang emasmu ini nanti akan menjadi penyebab engkau masuk kepada neraka Allah?" Ya, saat itu juga tanpa sebuah keraguan sedikit pun dan tanpa pertanyaan kepada Rasulullah mengapa, Asma binti Yazid mengeluarkan gelang itu dari tangannya dan kemudian menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecintaannya kepada Islam, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, kecintaannya kepada dakwah begitu ya, menyebabkan dirinya tidak sama sekali mengikat cintanya kepada perhiasan. Padahal kita sama-sama tahu kalau kita sebagai perempuan suka banget itu ya, namanya sama perhiasan. Tetapi Asma binti Yazid begitu cintanya kepada Islam, cintanya kepada Rasul, sehingga tidak berkata apapun, sami'na wa ata'na, mengeluarkan gelangnya dan kemudian diinfakkan di jalan Allah.
betapa besar cinta Asma binti Yazid akan menjadi sebuah inspirasi buat kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada Islam, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sejauh mana kecintaan kita kepada dakwah. Sehingga kita rela mengorbankan bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu, bukan hanya pikiran, tetapi juga harta benda yang Allah titipkan kepada kita dan kita cintai sebagai seorang wanita. Asma binti Yazid menjadi inspirasi buat kita. Ukuran cinta kepada Allah membutuhkan bukti nyata, ya, pengorbanan dari apa yang kita miliki. Maka kepadanya kita bisa meneladankan diri. Pertama tadi ya, dari semangatnya untuk berislam. Kedua, kemudian dari kecintaan yang besar sehingga rela berkorban. Ketiga, kemudian dari kemampuannya berargumentasi, kemampuannya memahami permasalahan dan keterwakilannya gitu ya, menjadi wakil dari kaum muslimah saat itu. Sehingga muslimah saat itu yang rata-rata malu untuk bicara, sungkan untuk datang kepada majelis yang dimana di situ para sahabat semuanya, laki-laki semuanya. Tetapi di masa itu seorang Asma binti Yazid sudah memiliki keberanian untuk mendatangi majelis di mana para sahabi itu sedang berkumpul bersama Rasulullah dan kemudian menyuarakan aspirasinya. Kenapa demikian? Karena kerinduannya yang besar untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Karena inginnya memberikan apa yang terbaik dari dirinya untuk Islam, untuk agamanya. Maka dia tidak ragu untuk bertanya. Kemudian tidak ragu juga untuk mendudukan dirinya dengan perannya sebagai seorang istri, perannya sebagai seorang ibu, begitu kan, tidak menghalangi dirinya untuk maju, tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan pahala terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya di era sekarang mungkin bisa semakin menambah semangat kita untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan hal-hal yang kita ingin perjuangkan. Apalagi di era media sosial di mana kita tidak lagi berjarak. Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita tuliskan. Yang penting bagaimana kita meyakini bahwa yang sedang kita perjuangkan adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk kemaslahatan bersama sebagai umat manusia, terkhusus bagi para muslimah. Begitu ya. Jadi Asma binti Yazid menjadi representasi dari muslimah di eranya untuk kemudian menjadi inspirasi bagi kita dan motivasi sekaligus untuk punya keberanian mengemukakan pendapat, untuk punya keberanian untuk membela hak-hak yang dimiliki dirinya sebagai seorang muslimah, begitu. Dan kemudian ternyata Asma binti Yazid pun membuktikan ya, dalam kancah peperangan sekalipun tidak kehilangan kesempatan dan kemudian mampu menangkap peluang apa yang bisa ditawarkannya sebagai sebuah kontribusi ya, sebagai sebuah pengorbanan di jalan Allah untuk mendapatkan kedudukan yang paling mulia. Walaupun Asma binti Yazid ini tidak wafat di kancah peperangan, karena beliau ini baru wafat di tahun 30 Hijriah, 17 tahun dari perang Yarmuk baru kemudian wafat. Wafatnya juga tidak di kancah peperangan. Tetapi semangat berjihadnya, semangat ingin berkorbannya, semangat untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Islam, menggunakan dengan segala yang ada, tidak menunggu segala ada, ya, menggunakan tiang tenda gitu untuk bisa berperang, bahkan mungkin kaum laki-laki saja tidak terfikirkan. Tetapi seorang Asma binti Yazid saat itu gitu ya, mampu melihat apa yang bisa diberikan dari dirinya untuk Islam, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mampu melihat potensi yang ada di sekitarnya gitu ya, dan mampu membaca kekuatan sehingga menggunakan hal yang ada begitu kan untuk bisa dikontribusikan dalam perjuangan Islam. Mari kita membuka mata, membuka telinga, membuka hati kita, dan kemudian membaca diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam, apa yang sudah kita buktikan kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah. Kalau kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW, maka sejauh mana kita sudah mengenal Rasulullah, sejauh mana kita sudah mendekat kepada Rasulullah untuk mendapatkan pertolongannya dengan berbagai amal-amal nyata untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Dan di bulan Ramadan ini, di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan
keberkahan, bulan ampunan, bulan rahmat. Sebaiknya kita menggunakan waktu-waktu berharga dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kesungguhan cinta kita kepada Allah, sebagaimana Asma binti Yazid sudah meneladankannya untuk kita. Apa yang kita miliki, itulah yang akan kita persembahkan kepada Allah sebagai bukti cinta kita. Tidak perlu menunggu dan tidak perlu berangan-angan. Mulailah dari diri kita, mulailah dengan apa yang kita miliki, mulailah sekarang dan tidak menunggu nanti. Karena kita tidak akan ditanya dengan apa yang tidak kita miliki. Kita hanya akan ditanya dengan yang ada pada diri kita. Itulah yang akan Allah hisab dari diri kita. Jadi mari kita cermati apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Kita gunakan sebesar-besarnya untuk memperjuangkan agama kita. Agar kita dicatatkan sebagai mutiara-mutiara dakwah, ya, mutiara-mutiara yang bisa menorehkan sejarah, tinta emas dalam sejarah perjuangan keislaman. Kalau Asma binti Yazid cemerlang di zamannya, maka kita harus berusaha untuk menjadi sosok muslimah yang bisa menginspirasi, yang bisa mewakili kaumnya, yang bisa memperjuangkan hak kita sebagai seorang muslimah dan bisa menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslimah. Kita berbeda karena nilai yang kita yakini, karena pertolongan Allah yang diulurkan kepada kita. Maka mari gunakan kesempatan yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, tenaga yang Allah berikan, kecerdasan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, kekayaan yang Allah berikan untuk bisa memperjuangkan agama kita dan bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan itu pasti akan berbalas dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjelang berbuka kita bisa memperoleh hikmah dan bisa mensyukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan menghantarkannya dengan doa-doa yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita membawa keberkahan, membawa kebaikan, rahmat Allah kepada kita dan membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.